Sistem pemerintahan Kerajaan Aceh. Secara teoritis, kekuasaan tertinggi Kerajaan Aceh berada di tangan seorang sultan. Tetapi belakangan seiring dengan menguatnya kedudukan para hulu balang atau panglima perang, kekuasaan itu tinggal simbolis saja. Berdasarkan sejarah Aceh di atas, nampak jelas bahwa para panglima perang dan golongan kaya mempunyai peran penting dalam mengangkat dan memberhentikan sultan. Para ule balang ini menguasai suatu kawasan yang disebut mukim, di mana mereka masih memiliki tingkatan-tingkatan lagi. Mukim ini dapat disetarakan dengan negara bagian atau vasal. Menurut perkiraan terdapat kurang lebih 190 mukim di seantero Kerajaan Aceh. Mukim-mukim ini tercakup lagi menjadi suatu daerah yang lebih besar, contohnya adalah 4 mukim, 23 mukim, 25 mukim, dan lain sebagainya. Angka itu menyatakan jumlah mukim yang tercakup di dalamnya. Dalam menjalankan tugasnya, seorang panglima mukim didampingi oleh seorang imam dan 4 penghulu untuk melaksanakan urusan-urusan keagamaan. Belakangan daerah-daerah yang dipimpin ule balang ini menjadi makin otonom, sehingga dapat dianggap sebagai kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri, walaupun secara teoretis masih merupakan bawahan Kesultanan Aceh. Para ule balang kemudian menerima status sebagai penguasa daerah swapraja oleh Belanda. Seperti di kerajaan-kerajaan lainnya, berdasarkan tradisi seorang sultan digantikan oleh putranya. Namun, pada kenyataannya pengangkatan Sultan Aceh baru harus disepakati oleh panglima perang yang paling berkuasa. Sejarah membuktikan bahwa kekacauan akan terjadi bila ketentuan ini tak dipenuhi. Elit penting lainnya adalah kaum kaya yang disebut orang kaya atau rangkaya. Mereka adalah kaum yang menjadi makmur karena perdagangan dan juga berpengaruh terhadap suksesi sultan. Pada kenyataannya, tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang ule balang juga merupakan orang kaya. Mata uang Kesultanan Aceh. Kerajaan Pasai dan Aceh telah mengenal sistem mata uang, sehingga menandakan bahwa kerajaan tersebut telah memasuki sistem ekonomi moneter semenjak lama. Mata uang Aceh terbuat dari emas campuran yang dicetak berbentuk bulat tipis dengan tulisan Arab di atasnya. Marsden menyebutkan bahwa satuan terkecil uang Aceh disebut mas atau masyah, juga disebut dirham atau dirham. Satuan yang lebih besar disebut bangkal, di mana nilainya setara dengan 80 mas. Selanjutnya 20 bangkal disetarakan dengan 1 kati. 1 tail atau tahil adalah 1/5 bangkal atau 16 mas. Masih ada mata uang kecil yang terbuat dari timah hitam dan disebut pitis. Biasanya mata uang ini dipergunakan bagi kegiatan jual beli di pasar. Mata uang tidak dapat dipakai berniaga dengan orang asing. Dalam perniagaan internasional, umumnya dipergunakan mata uang dolar atau rupiah. Mata uang lainnya juga diterima asalkan disesuaikan dengan kurs yang berlaku. Aceh mulai mengeluarkan mata uang semenjak pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kahar tahun 1531 sampai tahun 1571. Menurut hikayat sejarah lokal yang berjudul Kisah Lada Si Cupak, Sultan Al-Kahar pernah mengirim utusan ke Sultan Turki, yang sebagai balasannya mengirimkan para ahli dalam berbagai bidang ke Aceh, seperti ahli pembuatan senjata atau pengecoran meriam dan mata uang. Sultan memerintahkan para ahli dari Turki itu untuk menuang mata uang emas yang disebut dirham, sesuai dengan nama mata uang yang dipergunakan di dunia Arab masa itu. Berdasarkan logam untuk membuatnya, mata uang ini juga disebut muih atau emas. Sultan menetapkan ringgit Spanyol sebagai standar mata uang yang hendak diberlakukannya itu, di mana 1 ringgit Spanyol setara dengan 4 dirham. Kadar emas yang dipergunakan untuk membuat mata uang ini harus sikureng mutu atau 9 mutu. Apa yang dimaksud mutu di sini adalah satuan kadar emas, di mana emas 10 mutu setara dengan 24 karat. Sultan membeli pula mata uang tembaga dari orang-orang Inggris yang di atasnya dibubuhi gambar seekor ayam betina.
Uang jenis ini disebut duit manuk, mata uang ayam betina. Sultan menetapkan bahwa 1000 duit manuk nilainya setara dengan 1 ringgit Spanyol. Ketentuannya adalah sebagai berikut, 1 ringgit Spanyol sama dengan 4 emas, sedangkan 1 emas setara dengan 250 duit manuk. Selain dirham, Sultan mengeluarkan mata uang yang terbuat dari timah dan dinamakan keyuh. John Davis yang menahkodai kapal Belanda pimpinan Cornelis de Houtman dan singgah di Aceh semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil tahun 1588 sampai tahun 1604 melaporkan bahwa di Aceh terdapat 2 jenis mata uang, yakni mata uang emas yang bentuknya seperti mata uang sen Inggris serta mata uang timah, yang disebut keses. Barangkali inilah yang disebut keyuh di atas. Orang Portugis menyebutnya kasa yang katanya terbuat dari campuran timah dan kuningan. Orang Belanda menyebutnya kasja atau kasje. Masih menurut John Davis, Aceh mengenal pula mata uang perak yang disebut kupang dan pardu, sama-sama terbuat dari perak tetapi dibuat oleh orang Portugis di Goa dan Tahil. Adapun ketentuan nilainya adalah sebagai berikut. 1600 keses setara dengan 1 kupang, 4 kupang sama dengan 1 dirham, 4 dirham dapat disetarakan dengan 4 siling Inggris, 4 dirham sama dengan 1 pardu, dan 4 pardu setara dengan 1 tahil. Dengan demikian, 16 dirham setara 1 tahil, sehingga keterangan Marsden dan John Davis saling bersesuaian sehubungan dengan nilai konversi dirham serta tahil ini. Sistem moneter semacam ini tidak mengalami perubahan hingga masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636. Ia menetapkan perubahan terhadap mata uang dirham, di mana 1 dirham dipecah menjadi 5 dirham, tanpa mengurangi kadar emasnya. Jadi meskipun mata uangnya telah dikurangi, tetapi nilai peredarannya masih tetap dapat dipertahankan seperti sebelumnya, di mana 4 dirham tetap bernilai 1 ringgit Spanyol. Ratu Tajul Alam tahun 1641 sampai tahun 1675. Kembali dilakukan pemotongan terhadap dirham bahkan kadar emasnya juga turut dikurangi. 1 ringgit Spanyol kini nilainya berubah menjadi 6 dirham. Sedangkan kadarnya diturunkan dari 9 menjadi 8 mutu atau setara dengan emas 19,2 karat. Kendati demikian, dirham tidak mengalami penurunan dari segi sirkulasinya. Sultan wanita ini memerintahkan pula agar dirham-dirham lama dikumpulkan guna dilebur kembali menjadi yang baru. Itulah sebabnya, mencari mata uang dirham yang berasal dari masa sebelum pemerintahan Tajul Alam sangat sulit. Dirham yang berasal dari Pasai ataupun Aceh, bentuknya kecil, bulat, dan tipis. Garis tengahnya sekitar 1 cm dan beratnya tidak melebihi 9 grain Inggris, 1 grain sama dengan 0,583 gram. Di permukaan mata uang itu tercetak huruf-huruf Arab. Pada satu sisi tertera nama Sultan yang mengeluarkannya. Mereka umumnya menambahkan gelar Malik As-Sahir, di mana kebiasaan ini berlaku baik pada zaman Pasai maupun Aceh. Sultan-Sultan Aceh sendiri tampaknya meniru kebiasaan ini dari Pasai. Kendati demikian, pembubuhan gelar tambahan ini tidak dilakukan lagi semenjak pemerintahan Sultan Ali Riayat Shah tahun 1571 sampai tahun 1579. Sementara itu, pada sisi lainnya tercetak tulisan As-Sultan Al-Adil, yang telah berlangsung semenjak zaman Pasai. Kebiasaan ini berlaku hingga pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil tahun 1589 sampai tahun 1604. Semenjak zaman Iskandar Muda, ungkapan ini tak dipergunakan lagi. Sultan Iskandar Muda sendiri mengeluarkan dirham yang pada salah satu sisi mukanya bertuliskan namanya, yakni Sultan Iskandar Muda, sedangkan pada sisi lainnya tertera Johan Berdaulat fi al-Alam. Pada salah satu sisi dirham yang dikeluarkan Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah tertera namanya sendiri Safiatuddin Syah.
Sementara itu, pada sisi satunya lagi tertera Paduka Sri Sultan Tajul Alam. Seluruh dirham yang dikeluarkan Kerajaan Aceh tidak mencantumkan tahun pembuatannya. Ini disebabkan agar mata uang tersebut tetap laku pada segala zaman atau tetap dapat dipergunakan pada masa pemerintahan sultan-sultan selanjutnya. Sultan-sultan Aceh setelah Tajul Alam hingga Syamsul Alam 1723 tidak ada mengeluarkan mata uang baru. Sultan Syamsul Alam mengeluarkan mata uang terbuat dari seng yang disebut Keyuh Kotbada. Mata uang ini hanya berlaku di daerah Kotbada yang ramai perniagaannya. 1 ringgit Spanyol disetarakan dengan 140 keweh Kotbada. Sultan berikutnya, Alauddin Ahmad Syah tahun 1724 sampai tahun 1735 mengeluarkan mata uang timah yang juga disebut keweh dan menetapkan bahwa 800 keweh senilai dengan 1 ringgit Spanyol. Pembuatan mata uang keweh terus berlangsung hingga pemerintahan Sultan terakhir, Alauddin Mahmud Syah tahun 1870 sampai tahun 1874. Bentuk mata uang keyuh yang dikeluarkan setiap sultan berbeda-beda. Perbedaan itu antara lain terletak pada nilainya bagi setiap ringgit Spanyol. Tulisan Arab yang tertera di atasnya juga tak begitu jelas. Terkadang pada salah satu sisinya tercantum tulisan Bandar Aceh Darussalam, sedangkan di sisi lainnya tergambar 3 buah bentuk seperti pedang dan di atasnya terdapat beberapa buah titik. Tangkai pedang ini ada yang mengarah ke kiri atau kanan. Sebagian besar keyuh tidak menerangkan tahun pembuatannya, walaupun ada juga yang mencantumkannya. Teknik pembuatan mata uang keyuh dengan menggunakan cetakan terbuat dari tembaga dan batu pasir berwarna abu-abu. Cetakan-cetakan ini berbentuk seperti 2 balok kecil yang sama besar dengan saluran untuk menuangkan logam cair. Mata uang keyuh ini tak berlaku di seluruh Aceh, sebagaimana halnya dirham. Biasanya mata uang jenis ini hanya dipergunakan di Aceh besar saja. Di kawasan Pidi keyuh tidak diakui sebagai alat tukar. Para ule balang di sana diizinkan mencetak mata uangnya sendiri yang disebut kupang dan busok yang terbuat dari perak. Di mata uang gupang terdapat gambar, tetapi tidak demikian halnya dengan busok. Pada sisi-sisi gupang masing-masing tercantum tulisan Paduka Sultan Alauddin Syah dan Peng 6 Azizul Berkat. Sistem nilai tukar bagi mata uang yang berlaku di kawasan Pidi ini adalah 1 ringgit Spanyol senilai 4 dirham, 1 dirham setara dengan 4 gupang, 1 gupang senilai 2 busok, dan 1 busok sama dengan 3 peng. Mata uang peng sendiri dibuat dari tembaga semasa pemerintahan Inggris dan Belanda, yang setara dengan 21/2 duit. Sejarah perekonomian Kesultanan Aceh. Aceh telah lama menjadi pusat perniagaan yang ramai. Pelabuhan Banda Aceh merupakan kota yang kaya. Dalam hikayat Aceh disebut Bandar Makmur karena kegiatan perdagangan. Bagi tiap-tiap pelabuhan diangkat seorang syah bandar. Ia mempunyai kekuasaan yang besar, sehingga hanya dengan mengangkat keris bergagang emasnya saja pada pedagang di atas kapal, pedagang itu takkan berani untuk turun dan berdagang. Sumber utama penghasilan sultan berasal dari bea dan cukai. Orang Eropa dikenakan pajak 5-6%, sedangkan saudagar keling 15%. Semua sumber kekayaan sultan ditangani oleh seorang pejabat khusus yang bernama saudagar kerajaan. Lebih jauh lagi, Undang-Undang Aceh memerinci berbagai jenis pajak sebagai berikut. 1. Adat cet atau adat lapik cap. Dibayar dalam bentuk barang atau dengan uang untuk memperoleh cap yaitu izin raja untuk berlayar. 2. Adat kain. Kain segulung yang harus diberi oleh pedagang-pedagang dari India dan Eropa pada waktu mereka mendapat adat cap. 3. Adat kain yang kedalam, yaitu kain yang diberikan untuk istana. 4. Adat memohon kunci. Untuk dapat menurunkan barang-barang dari ruang kapal sesudah pajak-pajak lainnya dilunasi. 5. Hadiah langgar.
Untuk izin berlabuh sebesar 120 tahil 10 mas bagi sebuah kapal bertiang 3 dari Gujarat. 6. Hadiah mengawal untuk orang-orang tua bangsa Aceh yang naik ke kapal untuk menjaganya selama kapal berlabuh. 7. Adat hakul kalam, yakni semacam bea registrasi. Selain itu, para pedagang masih dikenai pula pajak tambahan sebesar 10% bagi Sultan. Aceh memiliki hasil bumi berupa beras, sayuran, buah-buahan, dan kapas. Pertanian juga dikatakan lebih maju dibandingkan dengan kawasan lain di Pulau Sumatera. Aktivitas peternakan juga banyak dilakukan oleh penduduk. Di samping itu, Aceh juga menghasilkan hasil kerajinan tangan dan kain sutera yang baik mutunya. Sejarah kesusastraan Kesultanan Aceh. Aceh pernah memiliki seorang sastrawan besar bernama Hamzah Fansuri. Meskipun demikian, sangat jarang diketahui mengenai riwayat hidupnya. Bahkan saat yang tepat bagi tanggal dan kematiannya belum dapat ditetapkan secara pasti oleh para sejarawan. Ada 3 karya utama Hamzah, yakni Asrar al-Arifin, Rahasia Orang Arif, Sarab al-Asyikin, Minuman Orang Berasmara, dan Al-Muntahi, Si Penganut. Ketiga karya tentang tasawuf itu ditandatangani oleh Hamzah sendiri. Sementara itu pada karya keduanya terdapat ungkapan bahwa ditulis dalam bahasa Melayu, supaya segala hamba Allah yang tiada tahu akan bahasa Arab dan bahasa Parsi dapat membicarakan dia. Sastrawan terkemuka lainnya adalah Syamsuddin, meninggal 1630, Abdurrauf tahun 1617 sampai tahun 1690, dan Nuruddin Ar-Raniri, meninggal 1658. Hamzah dan Syamsuddin banyak menulis karya-karya sastra bernuansa tasawuf, yang dikecam oleh Nuruddin sebagai klinik. Nuruddin sendiri berasal dari Gujarat, India. Ia datang ke Aceh pada tahun 1637 dan berhasil mendapat dukungan Sultan Iskandar Thani menghabisi para penganut tasawuf yang dahulu disokong oleh Sultan Iskandar Muda. Buku-buku karya Hamzah dan Syamsuddin diperintahkannya dibakar. Ia lalu menetapkan kriteria-kriteria bagaimana suatu karya sastra dapat dianggap ortodoks. Karya besar Nuruddin adalah Bustan As-Salatin, Taman Raja-Raja. Bentuknya mirip ensiklopedi dan terdiri dari 7 buku. Isinya membahas mengenai penciptaan, nabi-nabi, raja-raja di Timur Tengah beserta Melayu, para raja serta penasihat yang adil, dan lain sebagainya. Nuruddin sendiri meninggalkan Aceh pada tahun 1644 dan meninggal di India 14 tahun kemudian. Abdurrauf abad ke-17 banyak menghasilkan karya-karya mengenai ilmu hukum Syafi'i dan tasawuf. Warisan kesusastraan Aceh lainnya adalah Tajas Saltin, Mahkota Raja-Raja, Hikayat Iskandar Zulkarnain, Hikayat Amir Hamzah, dan lain sebagainya. Tajas Saltin atau Tajus Salatin telah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Roorda van Eygisinga dan Perancis oleh Amare. Pengarang karya itu menyebut dirinya sebagai Bukhari al-Jauhari. Kata al-Jauhari sendiri dapat diartikan sebagai pandai emas atau yang berasal dari Johor. Karya ini terdiri dari 24 bab dan 4 bab pertama mengajarkan bagaimana manusia mengenal dirinya dengan baik, mengenal Tuhannya, dan tujuan hidupnya di dunia. Bab kelima hingga 9 mengenalkan perihal martabat raja yang berdaulat. Bab ke-10 hingga 13 mengulas bagaimanakah sikap yang harus dipunyai seorang abdi raja. Bab ke-14 membahas mengenai pendidikan anak. Bab ke-15 dan 16 mengajarkan mengenai keagungan sikap serta akal budi. Bab ke-17 mengajarkan 10 aturan yang tak boleh dilanggar oleh seorang raja. Selanjutnya, bab ke-18 dan 19 mengajarkan mengenai ilmu firasat. Sementara itu, bab-bab terakhir mengulas mengenai sikap-sikap yang harus dimiliki seorang raja. Sejarah kerajaan para Ulebalang di Aceh. Wilayah yang dikuasai para Ulebalang boleh dikatakan sebagai kerajaan-kerajaan yang otonom di Aceh,
sehingga perlu mendapatkan pembahasan tersendiri. Meskipun secara teoritis merupakan bawahan Aceh, kekuasaan Sultan Aceh terhadap para Ulebalang tidaklah terlalu besar. Pada bagian ini akan diulas berbagai perkembangan yang terjadi di beberapa kawasan yang diperintah para Ulebalang tersebut. Dalam perkembangan sejarahnya, para Ulebalang kerap terlibat pertikaian dan saling menaklukkan satu sama lain. Saat Sultan Jamal al-Alam tahun 1704 sampai tahun 1723 melarikan diri ke daerah Pidi, ia membantu Bintara Keumangan menyerang Bintara Semasat Gelumpang Payong guna merebut wilayah Jerat Manyang. Sementara itu, negeri Bintara Cumbok juga dirampas oleh Keumangan. Deretan saling menaklukkan antar berbagai negeri keulebalangan bawahan Aceh masih ditambah lagi dengan negeri Mentroy Adan yang pernah menaklukkan Bintara Gapu dan Bintara Gampung Asan. Kedua negeri itu terletak tidak jauh dari negerinya. Mentroy Benggalang kemudian direbut oleh 12 mukim Pidi yang didominasi oleh negeri Raja Pakeh. Karena perang saudara yang berlarut-larut itu, beberapa daerah bersatu membentuk federasi atau aliansi. Di daerah Pidi sendiri terbentuk dua aliansi, yakni Ulebalang 12 dan Ulebalang 6. Anggota federasi Ulebalang 12 adalah 1. Raja Pakeh, 2. Bintara Rebi, 3. Mentroy Banggalang, 4. Bintara Blang, 5. Bintara Cumbok, 6. Bintara Titeu, 7. Mentroy Adan, 8. Bintara Semasat Gelumpang Payong, 9. Kecruen Aron, 10. Kecruen Trusep, 11. Bintara Enjong, 12. Bintara Putu, 13. Bintara Gampong Asan. Sedangkan Ulebalang 6 beranggotakan 1. Bintara Keumangan Panghuli Penaru, 2. Bintara Samaindra Mukim 8, 3. Bintara Pinoweng, 4. Bintara Kemala, 5. Panglima Meugu, 6. Bintara Gigieng Bintara Palewe. Penguasa Mentroy Adan pertama yang mendapatkan gelar Laksamana adalah Polem 1718 sehingga selanjutnya ia disebut Laksamana Polem. Semasa pemerintahan Laksamana Mahmud terjadi peperangan dengan Meredu di pesisir timur Aceh. Pertikaian ini disebabkan oleh agresi militer Meredu yang berniat meluaskan wilayahnya dengan merebut Pangwa dan Trieng Gading. Karena penguasa Kecruen Pangwa tak mempunyai anak laki-laki, Laksamana Mahmud mengangkat Panglima Siblok sebagai penggantinya. Adapun Panglima Siblok sendiri adalah menantu penguasa Pangwa. Dalam peperangan ini, Meredu berhasil menangkap Panglima Siblok dan menyerahkannya pada Keumangan, karena kedekatan negeri tersebut dengan Federasi Ulebalang 6. Setelah diserahkan pada Keumangan, Panglima Siblok dijatuhi hukuman mati. Peristiwa ini menggusarkan hati Laksamana Mahmud, sehingga mendorongnya menyerang Meredu. Toku muda Cut Latif yang menjadi Panglima Besar Meredu tertangkap dan dibawa ke hadapan Sultan Aceh. Kendati demikian, Sultan Aceh membebaskannya dan menyelesaikan masalah ini secara damai. Pangwa dan Trieng Gading diserahkan pada Ulebalang 12 yang dipimpin oleh Toku Laksamana Mahmud. Selain itu, Toku Laksamana Mahmud dinikahkan pula dengan putri Panglima Besar negeri Meredu. Di negeri Gigieng pada kurang lebih pertengahan abad ke-19 terdapat seorang bangsawan keturunan Deli atau Langkat yang telah lama menetap di sana. Ia menikah dengan salah seorang kerabat Muhammad Tahe, Bintara Raja Keumangan, dan belakangan diangkat sebagai Ulebalang Gigieng 3 Mukim dengan gelar Toku Bintara Palewe. Pada perkembangan selanjutnya, di tahun 1855 negeri Raja Pakeh di Pidi melancarkan serangan ke Gigieng. Rajanya saat itu, Tuku Ahmad, beserta keluarganya ditawan di Pidi dan wilayahnya disatukan dengan Pidi. Keumangan merampas kembali Gigieng dari Pidi dan membebaskan Tuku Ahmad. Kendati demikian, Tuku Ahmad tidak diangkat lagi sebagai Bintara Raja dan negerinya ditempatkan langsung di bawah kekuasaan Keumangan.
Ketika Pocut Osman penguasa Keumangan meninggal pada tahun 1885, Tuku Muhammad Dazen cucu Tuku Ahmad dari Gigieng, menuntut kembali haknya atas Gigieng dan membebaskan negeri tersebut. Alasannya, almarhum Pocut Osman secara tertulis telah menyerahkan kembali kawasan itu padanya. Peristiwa ini memicu pertikaian dengan Keumangan yang baru berhasil didamaikan setelah masuknya Belanda pada tahun 1897. Di Aceh bagian barat terdapat pula federasi yang disebut Kawai 16 dan diketuai oleh Kejrewen C Ujung Kala Melaboh dan Kawai 12 yang diketuai oleh Kejrewen Gumpang. Orang-orang Pidi ada yang bermigrasi ke Aceh Barat dan membentuk negeri bernama Blang Pidi dan Teunom. Kaum bangsawan dari Aceh Besar ada yang pindah ke pantai barat Aceh dan membangun negeri Lok Pawoh. Ada pula di antara mereka yang menyerang Teluk Nibung dan mendirikan negeri baru bernama Simpang Olim di pantai timur Aceh. Dengan dibukanya Pulau Pinang sebagai pusat perdagangan oleh Raffles di abad ke-19, kedudukan ini menjadi makin penting terutama sebagai penghubung lalu lintas perniagaan ke Pulau Pinang. Oleh karena itu, para pemuka masyarakat di Idi tidak bersedia lagi mengakui pertuanan Purelak dan Julo atas negeri mereka. Itulah sebabnya, mereka menghadap Sultan Ibrahim Mansur Shah tahun 1841 sampai tahun 1870 dan berdasarkan hasil pertemuan ini, Tuku C Ben Guci diangkat sebagai Ulebalang Idi yang pertama. Di Lok Semawe terdapat seorang tokoh bernama Tuku Mbah Raja, yang sebelumnya pernah ditugaskan oleh Sultan Aceh untuk mengumpulkan pajak pelabuhan dan pendulangan emas oleh rakyat. Namun kemudian ia ditunjuk sebagai Ulebalang Lok Semawe. Penguasa negeri Cumbo dahulunya adalah juga pengumpul pajak bagi Sultan di daerah Tangse dan Gumpang, tetapi akhirnya diangkat sebagai Ulebalang Cumbo. Semasa berkecamuknya Perang Aceh, Belanda banyak mendekati para Ulebalang ini dan membujuk mereka agar memihak Belanda. Berdasarkan catatan tahun 1874, Belanda telah berhasil mengadakan perjanjian dengan para Ulebalang antara lain sebagai berikut. 1. Tuanku Raja Muda dari Trumon. 2. Datuk Raja Muda Amat dari Tapak Tuan. 3. Tuku C Tua Kawai 16 dari Melaboh. 4. Tuku C dari Idi Raya. 5. Tuku C dari Peureula. 6. Tuku C Meredu. 7. Tuku Muda Angkasa dari Pasai. 8. Tuku C Poling dari Keretu. 9. Tuku Maharaja Mangkubumi dari Lok Semawe. 10. Tuku C Pesangan. 11. Tuku Bintara Keuamangan Pocut Usman dari Gigieng. 12. Tuku Laksamana Enjong. 13. Tuku Muhammad Hanafiah Lampasai Raja Kluang. Meskipun demikian, kenyataan membuktikan bahwa para Ulebalang itu tidak sungguh-sungguh mendukung Belanda. Dalam hati mereka tetap berkecamuk semangat menentang kolonialisme. Dengan demikian, kendati di atas kertas mereka telah berdamai dengan Belanda, tetapi pasukan Belanda tetap mendapatkan perlawanan gigih dari para Ulebalang beserta rakyatnya. Semangat mereka melawan Belanda tak pernah surut, walaupun tidak secara terang-terangan. Sebagai contoh adalah Pocut Osman, Ulebalang atau Raja Gigieng. Meskipun Belanda telah memberikan hadiah padanya sebesar F25.000, perlawanan rakyat di Gigieng tidak kunjung padam. Belanda kerap dibingungkan pula oleh strategi Pocut Osman ini, dan demikian pula dengan putra serta penggantinya bernama Pocut Abdul Latif. Kendati diangkat dan menerima pengakuan Belanda sebagai Raja Gigieng, sumbangsihnya bagi perjuangan tidak boleh diremehkan. Tuku C Meredu pernah menandatangani perjanjian dengan Belanda, tetapi nyatanya pasukan kolonial terus-menerus menghadapi penghadangan di mana-mana. Salah seorang bangsawan Meredu, Tuku Ben Pekan, putra Tuku Muda Cut Latif Panglima Besar Meredu, terus-menerus melakukan perlawanan hingga ia tertangkap serta diasingkan ke Batavia. Untuk menaklukkan para Ulebalang ini, Belanda memainkan politik pecah belah,
terutama setelah diterapkannya saran Dr. Snoak Hurgronje mengenai penyelesaian masalah Aceh, yakni dengan menarik para ule balang dan bangsawan Aceh ke dalam korps pemerintahan atau Pangreh Praja Belanda. Setelah Perang Aceh berakhir, Belanda mulai menata kembali hubungannya dengan para ule balang ini beserta kerajaan kecil-kecil mereka masing-masing. Berbagai daerah yang diperintah oleh para ule balang yang telah menandatangani kontrak politik ini dijadikan sebagai daerah swapraja berpemerintahan sendiri. Tetapi Belanda tetap menempatkan seorang kontrolir bagi swapraja-swapraja tersebut sebagai pengawas. Selanjutnya dibentuk berbagai onderafdeling yang membawahi berbagai swapraja. Sebelumnya, kerajaan-kerajaan kecil para ule balang ini mempunyai hak penuh untuk mengatur urusan dalam negerinya. Tetapi setelah penetapannya sebagai swapraja oleh Belanda ini, segenap kekuasaan mulai dibatasi. Menurut Undang-Undang Swapraja Zelfbestusregelen tahun 1919 berbagai urusan keluar, seperti hubungan luar negeri, ketentaraan, percetakan uang, telekomunikasi, dan lain sebagainya, akan diurus oleh pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, daerah swapraja hanya diperkenankan mengurus masalah pertanian, pendidikan dasar, penerangan, sosial, dan lain sebagainya. Berbagai peraturan seperti mengenai perkawinan dan perpajakan harus dimusyawarahkan bersama oleh kepala swapraja dalam satu onderafdeling. Pertemuan yang diadakan di ibu kota onderafdeling ini biasanya dihadiri pula oleh kontrolir Belanda yang memberikan saran-saran beserta masukannya. Dengan kata lain, semua peraturan ini harus seragam dalam setiap swapraja yang tergabung dalam satu onderafdeling. Khusus peraturan-peraturan mengenai urusan perpajakan harus disetujui terlebih dahulu oleh Gubernur Jenderal di Batavia. Sehubungan dengan masalah keuangan, Belanda melakukan pula berbagai perombakan. Dahulu segenap penghasilan dalam suatu daerah, baik itu berupa pajak impor-ekspor, hasil bumi, dan lain sebagainya, masuk ke perbendaharaan para ule balang. Tetapi semenjak tahun 1912, Belanda mengadakan kas negara, yang bertujuan menampung semua penerimaan keuangan berbagai swapraja dalam suatu onderafdeling. Hasil-hasil konsesi dan pertambangan masuk pula ke kas negara, tetapi 40% darinya diserahkan pada ule balang bersangkutan. Yang paling banyak hasilnya adalah Peureulak, mengingat kawasan itu adalah penghasil minyak bumi. Karena derasnya arus uang yang masuk, pada tahun 1908 dibentuk kas negara khusus swapraja Peureulak saja. Pemasukan ke kas negara ini dipergunakan bagi pembangunan daerah yang bersangkutan. Dengan diadakannya kas negara tersebut, keuangan suatu swapraja menjadi terpisah dengan kas pribadi ule balang. Sejak saat itu, seorang raja atau ule balang dapat dianggap sebagai pengabdi utama bagi swapraja yang dipimpinnya. Penggunaan uang kas juga tidak sembarangan dan diawasi oleh seorang administratur di Kutaraja, meskipun secara teknis dicatat serta dipegang oleh kontrolir. Setiap tahunnya, para kepala swapraja ule balang membuat anggaran belanja bagi daerahnya sendiri dengan mempertimbangkan nasihat kontrolir atau asisten residen masing-masing. Setelah anggaran tersebut disetujui barulah uangnya dikeluarkan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang ule balang didampingi oleh seorang sekretaris atau juru tulis krani. Pekerjaannya berkaitan dengan masalah surat menyurat. Selain itu, dalam urusan keagamaan, ada pula jabatan kadi, dengan tugas memberikan pertimbangan pada kepala swapraja mengenai masalah-masalah keagamaan. Sebagai penjaga keamanan, diangkatlah beberapa orang polisi. Tugasnya tentu saja adalah menangkap para pelanggar hukum, menyampaikan surat-surat ke alamat yang ditentukan, dan mengawasi para pekerja rodi. Mereka semua menerima gaji dari pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para kepala kampung tidak menerima gaji, hanya saja ia dibebaskan dari pajak. Demikianlah perubahan sistem pemerintahan di daerah-daerah ule balang setelah masuknya pengaruh Belanda di Aceh.
Setelah kekuasaan Belanda tertanam di Aceh, mereka makin tergantung pada para ule balang. Pada tahun 1927, Gubernur Goodart menyatakan bahwa di samping kekuatan senjata kekuasaan pemerintah kolonial terutama ditopang oleh para ule balang. Tanpa bantuan kaum ule balang tersebut, Belanda mengakui tidak akan sanggup mewujudkan tujuan jangka panjangnya di Aceh. Dengan demikian, setelah Perang Aceh berakhir, ule balang berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah kolonial. Semasa kekuasaan Belanda di Aceh terjadi perubahan signifikan dalam kekuasaan para ule balang. Dahulu selama bernaung di bawah Kesultanan Aceh, ikatan mereka dengan Sultan boleh dikatakan sangat longgar. Sebaliknya semasa penjajahan Belanda, ikatan ule balang dengan pemerintah pusat semakin diperketat. Kendati demikian, kesempatan memperkaya diri terbuka lebar bagi mereka. Para ule balang kini bebas menjadi pedagang atau pengusaha. Sebagai contoh, para ule balang di pantai sebelah timur Aceh meminjamkan uang pada para petani yang berniat membuka perkebunan guna ditanami lada, salah satu komoditas utama saat itu. Ule balang yang di daerahnya terdapat daerah pelabuhan berhak menarik cukai sebesar 5% atas barang-barang yang keluar masuk negerinya. Lebih jauh lagi, di daerah-daerah yang dimasuki penanam modal barat, para ule balangnya berpeluang mendapatkan komisi dari pertambangan minyak dan perkebunan karet swasta asing yang beroperasi di wilayahnya. Dengan dibukanya lahan-lahan dan pabrik-pabrik baru, kekuatan ekonomi para ule balang semakin meningkat. Namun seiring dengan bertambah kayanya para ule balang tersebut, keserakahan mereka makin menjadi-jadi pula. Keinginan menguasai areal pertanahan yang semakin luas kerap bertabrakan dengan kepentingan penduduknya. Berdasarkan informasi yang diperoleh Siegel, para ule balang di Pidi menguasai sepertiga tanah persawahan di wilayah mereka. Di antara mereka yang tanahnya terluas adalah Tuku Umar, ule balang Keumangan. Mereka menghalalkan segala cara demi memperkaya diri, umpamanya dengan menyita tanah milik rakyat yang kalah di pengadilan. Sebagai pemegang kekuasaan dalam hal keagamaan yang sebelumnya dipegang oleh para ulama, mereka kerap menggelapkan uang zakat masyarakat. Inilah yang menjadi alasan perpecahan antara ule balang dan ulama. Demi menyuburkan sawahnya sendiri, para ule balang tidak segan-segan menguasai saluran pengairan atau irigasi. Selain itu, rakyat juga dibebani kerja rodi demi kepentingan mereka. Belanda mendirikan berbagai institusi pendidikan bagi anak-anak ule balang, yakni His Holland Inlandse School setingkat sekolah dasar, dan Mulo setingkat SMP. Tujuannya agar menjauhkan mereka dari pendidikan bernuansa agama. Belanda meyakini bahwa pendidikan agama hanya memupuk kebencian terhadap pemerintah kolonial. Oleh karena itu, generasi baru ule balang makin berkiblat pada tata cara, sikap hidup, dan pola pikir pemerintah kolonial. Akibatnya terjadi kesenjangan dalam bidang ekonomi dan pendidikan antara kaum bangsawan dengan rakyat kebanyakan. Kebencian rakyat semakin bertambah terhadap para ule balang. Pada era tahun 1920-an, terjadi kebangkitan di kalangan kaum agama. Menyadari bahwa sekolah-sekolah kolonial adalah saingan mereka, berbagai institusi pendidikan tradisional keagamaan mulai memperbaharui dirinya. Beberapa orang ulama tergerak mendirikan sekolah-sekolah dengan mendatangkan guru-guru muda hasil pendidikan Islam modern dari Sumatera, Jawa, dan Mekah. Dengan demikian mereka mengharapkan agar pendidikan agama dapat memenuhi tuntutan arus perubahan zaman. Para guru agama muda tidak segan-segan merombak tatanan keagamaan lama yang mereka anggap tak perlu atau bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Proses ini tentu saja pada awalnya tidak berjalan mulus karena memancing gesekan dengan golongan-golongan yang gigih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Kebangkitan kaum ulama ini ditandai pula oleh pendirian organisasi massa bernama PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, dengan susunan pengurus sebagai berikut. Ketua, Tengku Daud Bereh. Sekretaris pertama,
Nur El Ibrahimi, Bendahara, TM Amin, Toku C. Muhammad Johan Alamsyah, Ulebalang Pesangan bersedia menjadi pelindung bagi Pusa yang berpusat di Sigli ini. Walaupun organisasi ini berhasil menarik minat berbagai golongan, sehingga menjadi suatu gerakan yang melibatkan sebagian besar rakyat Aceh, para pemuda perkotaan beserta mereka yang mengenyam pendidikan barat kurang menyukainya. Pusa memiliki organisasi kepemudaannya sendiri yang dipimpin Tengku Amir Husin dengan gelarnya Al-Mujahid. Anggotanya sebagian besar berasal dari sekolah-sekolah keagamaan. Selepas menuntut ilmu di luar daerahnya, para pemuda Aceh membawa serta gelora semangat nasionalisme, yang sedang tumbuh pesat laksana cendawan di musim hujan pada era tersebut. Timbulnya kekuatan-kekuatan baru seperti kebangkitan kaum ulama dan pemuda ini, berpotensi menggerus kekuasaan para Ulebalang. Lama-kelamaan, Belanda merasa bahwa mereka tidak dapat lagi menyandarkan seluruh kekuasaannya pada para Ulebalang. Itulah sebabnya, pada tahun 1938 Belanda memecat Toku Umar dari Keumangan, bukan karena ia tidak setia pada pemerintah kolonial, melainkan disebabkan banyaknya keluhan rakyat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya. Apabila yang bersangkutan tidak dipecat, Belanda justru khawatir timbul kericuhan yang merongrong kekuasaannya. Hubungan para Ulebalang dengan Pusa pada mulanya tidak terdapat permasalahan yang berarti. Namun perselisihan mulai timbul ketika Pusa menuntut agar kaum Ulebalang melepaskan haknya atas pendidikan agama. Para Ulebalang merasakan hal ini sebagai rongrongan terhadap kehormatan mereka, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang menarik dukungannya terhadap Pusa. Pada tahun 1942, Jepang melancarkan ekspansinya ke selatan dan bersiap menduduki Kepulauan Nusantara yang saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Jepang dengan propaganda 3A-nya berhasil menarik simpati rakyat Aceh, sehingga mereka mulanya menganggap Jepang sebagai pembebas. Mereka yakin bahwa kedatangan Jepang bertujuan memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Karena terpikat dengan propaganda Jepang ini, berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk Pusa, bersiap menunggu kedatangan bala tentara Jepang. Bulan Desember tahun 1942, Tengku Daud Bereh selaku Ketua Pusa mengadakan rapat dengan Tengku Abdul Wahab Selimem anggota pengurus besar Pusa Ketua Cabang Pusa Aceh Besar, Toku Nya Arif Panglima Sagi 31 Mukim, dan Toku Ahmad Ulebalang Jenip atau Samalanga di tempat kediaman Toku Nya Arif. Mereka mengangkat sumpah kesetiaan terhadap agama Islam dan sepakat berjuang bahu-membahu bersama Jepang menumbangkan kekuasaan Belanda. Selanjutnya, disebarkan pula utusan ke berbagai cabang Pusa yang pada intinya mengajak para pemuda membantu bala tentara Jepang bila mendarat kelak. Pusa mengadakan pertemuan dengan pihak Jepang yang saat itu telah bercokol di Pulau Pinang, Malaya. Tidak mengherankan bila Jepang menyambut gembira sambutan tokoh-tokoh Pusa ini. Mereka kemudian mempersiapkan pemuda-pemuda Aceh yang hendak dikirim kembali ke kampung halamannya guna menyambut kedatangan bala tentara Jepang. Barisan yang beranggotakan para pemuda ini dikenal dengan sebutan Fujiwara Kikan atau Barisan F. Bala tentara Jepang benar-benar mendarat di Aceh pada tanggal 12 Maret tahun 1942, yang dilangsungkan di 3 tempat, yakni Peureulak Aceh Timur, Kureng Raya Aceh Besar, dan Sabang. Semasa awal kedatangannya, hubungan bala tentara Jepang dan rakyat Aceh masih harmonis. Mereka berhasil menghalau Belanda dari Aceh. Peristiwa ini menandai runtuhnya hegemoni Belanda dan berawalnya zaman pendudukan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, tatanan pemerintahan tidak banyak mengalami perubahan, hanya namanya saja yang diganti. Sebagai contoh, di masa penjajahan Belanda, Aceh adalah sebuah karesidenan, kini Jepang mengganti istilahnya dengan Shu, dengan demikian, namanya menjadi Aceh Shu. Istilah residen diganti dengan Sucokan. Afdeling diganti dengan Bunsu,
yang dikepalai oleh Bun Suko. Ondrafdiling diganti namanya menjadi Gun dengan seorang Gunco sebagai kepalanya. Daerah-daerah kekuasaan Ulebalang disebut dengan Son. Gampong atau desa disebut Kumi dengan kepalanya disebut Kumiko. Lama-kelamaan Jepang mulai kelihatan belangnya. Rakyat dipaksa melakukan romusha atau kerja paksa demi kepentingan Jepang. Rakyat diwajibkan menjual hasil panennya pada Jepang dengan harga yang telah ditentukan mereka. Dengan demikian, dapat dipahami bila rakyat menderita kemerosotan kualitas kehidupan yang drastis. Perlawanan terhadap Jepang meletus di berbagai tempat, seperti Chotplieng dan lain sebagainya. Dari segi pemerintahan, Jepang kurang mempercayai para Ulebalang yang dianggap oleh mereka masih pro-Belanda. Karena itu Jepang banyak memberikan angin pada Pusa yang pernah membantu mereka saat mendarat di Aceh. Jepang menggerogoti kekuasaan kaum Ulebalang dengan membentuk lembaga peradilan agama yang terpisah bernama Sukyohoin, di mana para pemukanya berasal dari kalangan Pusa, seperti Tengku Daud Bereh. Pengadilan semacam ini sebelumnya merupakan wewenang para Ulebalang. Dengan demikian, tugas yang tersisa bagi kaum Ulebalang adalah semata-mata pengumpul hasil panen rakyat serta penyedia tenaga romusha. Inilah yang menjadi sumber kebencian rakyat terhadap Ulebalang semasa zaman penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang tidak berlangsung lama dan berakhir pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 dengan menyerahnya Jepang pada sekutu. Republik Indonesia kemudian diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kekuasaan Republik Indonesia hadir di Aceh dengan Nya Arif sebagai residen. Sementara itu, yang menjadi Wedana dan asisten Wedana di Aceh semasa awal kemerdekaan ini adalah orang-orang yang pada zaman Jepang menjabat sebagai Gunco beserta Sonco. Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, para Gunco dan Sonco ini berasal dari kalangan Ulebalang. Karenanya, rakyat tidak mengerti mengapa sosok-sosok yang mereka benci dapat menjadi wakil atau aparat pemerintahan republik di daerahnya. Selain itu, rakyat mengetahui bahwa para Ulebalang justru menghendaki bercokol kembalinya Belanda yang akan mengembalikan kekuasaan mereka sebagaimana sebelum perang. Para Ulebalang sesungguhnya enggan menerima kekuasaan republik di negeri mereka. Inilah yang menjadi penyebab mengapa makna kemerdekaan bagi rakyat Aceh saat itu menjadi kabur. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, para pemuda mengkonsolidasi dirinya. Mereka mendirikan organisasi pemuda bernama Badan Pemuda Indonesia (BPI) pada tanggal 6 Oktober tahun 1945 yang anggotanya sebagian besar berasal dari kalangan Pusa. Organisasi pemuda yang pro-republik ini dipimpin oleh seorang tokoh bernama Ali Hashmi. Mengikuti perkembangan yang terjadi di Jawa, beberapa hari kemudian nama organisasi ini diubah menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) dan berganti lagi menjadi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Pusa menyerukan pada tanggal 15 Oktober tahun 1945 agar rakyat Aceh berdiri di belakang Soekarno-Hatta. Para Ulebalang merasa terancam dengan adanya mobilisasi kaum pemuda yang mendukung republik tersebut. Dapat diduga bahwa bentrokan antara Ulebalang dan kaum pemuda tinggal menunggu waktu saja. Salah satu bentrokan yang paling dahsyat terjadi di Pidi. Ulebalang terkuat di kawasan Pidi adalah Toku Muhammad Daud Cumbo. Pada masa penjajahan Belanda, ia adalah Ulebalang Cumbo. Semasa penjajahan Jepang, ia dijadikan Gunco Lameulo. Belakangan, setelah proklamasi kemerdekaan ia diangkat sebagai Wedana Lemeulo. Tokoh ini adalah sosok yang sangat kontroversial. Ia merupakan Ulebalang pertama yang mengunjungi pejabat-pejabat Belanda yang ditawan Jepang di Rantau Prapat dan menyampaikan harapan agar mereka dapat kembali dengan selamat ke Aceh. Saat para pemuda menaikkan bendera merah putih di depan kantornya, tokoh yang keras kepala ini menurunkannya lagi. Poster-poster dukungan bagi Republik diperintahkan untuk dilepaskan kembali.
Daud Chumbo menyatakan pula secara terang-terangan bahwa bangsa Indonesia belum saatnya merdeka. Sikap Daud Chumbo menimbulkan bentrokan dengan kaum pemuda pendukung Republik, yang mencapai puncaknya pada tanggal 3 November dengan penangkapan dan penganiayaan terhadap 3 pimpinan PRI. Pada masa awal kemerdekaan ini, para ulebalang memiliki pasukannya sendiri dan di antara mereka yang terkuat adalah Daud Chumbo. Ia memanfaatkan jasa bekas anggota KNIL dan orang Jepang sebagai pelatih bagi pasukannya. Daud Chumbo berhasil menguasai sejumlah persenjataan peninggalan Jepang di Lamaulo. Beberapa orang perwira TKR yang pernah mendapatkan pendidikan Jepang menyeberang ke pihak ulebalang. Pasukan ulebalang berniat merebut sisa-sisa senjata milik Jepang di Sigli. Mereka memblokade jalan-jalan dengan tujuan menghalangi gerak maju pasukan PRI yang pro-republik. Selanjutnya dilakukan penangkapan oleh pasukan ulebalang terhadap tokoh-tokoh yang dicurigai memihak republik. PRI yang kalah dalam persenjataan segera mengundurkan dirinya ke luar kota. Tetapi rakyat yang membenci para ulebalang bersedia dikerahkan menghadang dan mengepung pasukan mereka di Sigli. Pertempuran dahsyat antara dua kubu yang saling berlawanan ini pecah dan tidak sedikit korban yang berjatuhan. Kepala staf TKR berhasil mengadakan gencatan senjata dan masing-masing pihak mengundurkan dirinya. Kendati demikian, perang saudara masih tetap berkecamuk secara sporadis hingga akhir Desember tahun 1945. Menghadapi situasi yang tak menentu, Nya Arif mengundurkan dirinya sebagai residen Aceh. Sementara itu, golongan yang anti-ulebalang menuntut pada pemerintah karesidenan beserta pimpinan TKR agar segala bentuk kekuasaan di PD dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk suatu pemerintahan berlandaskan demokrasi. Meskipun ada desakan seperti ini dari kalangan rakyat, pemerintah karesiden tidak juga mengambil tindakan apapun. Akibatnya, para pemuda anggota Pesindo dan Mujahidin menyatukan dirinya dalam Korps Rakyat yang dikomandani Tengku Abdul Wahab Slimem. Mereka lalu bergerak menyerang PD bagian timur dan bersamaan dengan itu banyak pemuda pedesaan turut menggabungkan dirinya. Setelah menyaksikan adanya mobilisasi besar-besaran di kalangan rakyat, barulah pemerintah karesiden mengeluarkan pernyataan dan ultimatumnya. Pasukan ulebalang yang berpusat di Lamaulo dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Kedua, pasukan Daud Chumbo agar segera menyerahkan dirinya pada siang hari tanggal 10 Januari tahun 1946. Apabila mereka menolak akan ditundukkan dengan kekerasan. Daud Chumbo malah menjawab ultimatum yang dikeluarkan tanggal 1 Januari tahun 1946 ini dengan tantangan. Karena itu, pertempuran tak dapat dihindari lagi. Pada tanggal 12 Januari tahun 1946, para pemuda dan pasukan pemerintah menggempur pasukan ulebalang. Ternyata pasukan Daud Chumbo dapat dikalahkan dan ia beserta 90 orang pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan harapan dapat menyeberang ke Sabang. Kendati demikian, ia tertangkap pada tanggal 16 Januari tahun 1946 di lereng Gunung Selawah. Pada kurun waktu yang sama, seluruh ulebalang di kawasan PD dapat ditangkap oleh rakyat. Pemerintah di Kutaraja berkeinginan agar tawanan itu diadili. Rakyat yang telah dilanda kebencian semenjak lama melakukan main hakim sendiri dengan menghabisi nyawa para pemuka adat yang ditawannya tersebut. Setelah para ulebalang dihabisi kini mereka berpaling membantai keluarga yang ditinggalkannya. Seluruh harta kekayaan ulebalang disita oleh rakyat, bahkan rumah Tuku Umar, ulebalang Keumangan dibakar habis. Kekayaannya yang diperkirakan sejumlah F12 juta disita oleh pemerintah daerah Aceh. Bersambung.